Di Amerika, kekuasaan seolah ditentukan lewat pemilu, debat, pemungutan suara, janji-janji kampanye. Tapi realitas politik modern jauh lebih rumit, karena tidak semua kekuatan duduk di kursi senat, tidak semua punya jabatan, dan tidak semua muncul di layar debat. Beberapa hanya beroperasi di balik layar, memegang dana, membentuk opini, dan menentukan arah kebijakan. Apa itu kekuatan lobby? Lobby politik adalah cara sah untuk mempengaruhi kebijakan. Tapi ketika satu lobby memiliki pengaruh besar, lebih besar dari suara rakyat, lebih kuat dari suara nurani, disitulah demokrasi mulai kehilangan bentuknya. Salah satu kekuatan itu bernama AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Bukan partai, bukan pemerintah, tapi organisasi lobi terbesar di Washington DC. Misinya jelas, memastikan bahwa Amerika selalu mendukung Israel, tanpa syarat, tanpa jeda, tanpa kritik. Amerika bahkan memberikan dana hibah ke Israel sebanyak 3,8 miliar dolar per tahun tanpa syarat apapun. Bahkan Amerika memberikan bantuan militer jika Israel diserang. Kenapa AIPAC begitu berkuasa? Karena AIPAC bukan sekedar ormas diaspora. Mereka jaringan politik. Mereka jaringan dana kampanye. Mereka jaringan pelatihan pemimpin muda. Mereka tidak menyuap, tapi mereka hadir di setiap lapisan politik, dari konsultan hingga pembuat kebijakan. Bagaimana jika anggota Kongresnya mengkritik Israel? Jawabannya, itu sama saja menghancurkan karir politik dan hilangnya dana kampanye. Dan di Amerika, tanpa dana, tak ada kampanye. Tanpa kampanye, tak ada kekuasaan. Kenapa Amerika tunduk? Karena Israel adalah sekutu strategis. Pos militer di Timur Tengah, penjaga jalur minyak, benteng geopolitik di wilayah penuh konflik. Jadi mendukung Israel adalah bagian dari menjaga pengaruh Amerika di dunia Arab. Demi itu, triliunan dolar dikucurkan. Veto demi veto dijatuhkan di PBB. Dan setiap kritik terhadap agresi militer dibungkam dengan satu label: antisemit. Dampaknya ke dunia. Hasilnya, kebijakan luar negeri Amerika menjadi tidak netral. Setiap konflik yang melibatkan Israel, apapun konteksnya, apapun pelanggarannya, akan selalu memiliki pelindung utama: Washington DC.
dan rakyat Palestina seringkali tak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan suara di panggung dunia. Tapi ini bukan soal agama. Penting untuk dipahami, Zionisme bukanlah agama. Zionisme adalah ideologi politik. Banyak Yahudi di seluruh dunia justru menolak Zionisme karena mereka percaya agama tidak seharusnya digunakan untuk menjustifikasi penjajahan. Jadi saat kita bicara lobby pro-Israel, kita tidak sedang bicara soal agama atau etnis. Kita sedang membicarakan kekuatan politik, modal, dan pengaruh global. Kenyataan, bukan konspirasi. Inilah dunia politik modern. Yang memegang uang bisa memegang kekuasaan. Yang memegang media bisa membentuk opini. Dan yang memegang keduanya bisa menentukan siapa yang dianggap benar dan siapa yang dianggap berbahaya. AIPAC tidak perlu menang pemilu karena mereka sudah menang di belakang layar. Bukan konspirasi, bukan fiksi, tapi kenyataan yang sudah berjalan puluhan tahun. Karena hari ini, suara yang paling keras seringkali bukan suara rakyat, tapi suara dari balik tirai.